sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami hari ini. Engkau berkati ibadah hari ini supaya dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, now let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, ending love. Shout haleluya. Adik-adik, kasihnya Tuhan Yesus itu lebih indah dari pelangi dan bintang-bintang di langit. Let's everybody sing this song together. Clap your hands. Are you ready? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yay, praise the Lord. Yeay, wah
Akhirnya pemilik kita udah pergi dan sekarang nggak ada di rumah. Jadi sekarang kita bisa main apapun yang biasanya kita nggak boleh lakukan. Betul banget, asik banget ya. Kita bisa main semuanya. Kamu main apa, Catherine? Kalian Catherine. ngapain? Catherine mau main bantakin tisu gulung. Nyau. Tirsa, sini ikutan main. Aduh, kenapa kamu lama banget? Ya namanya juga turtle. Ayo dong Tirsa. Bisa ikutin. Lihat tuh, sofa-sofanya aku gigit. Jadi busanya keluar semua. Aku main menyenangkan tisu gulung. sekali. Aku suka berantakin. Nyau. Loh, kalian nggak takut nanti kalau dimarahin? Nanti kalau dimarahin gimana dong? Gampang, nanti kalau sebelum tuan rumah kita datang, kita bisa sembunyiin semuanya. Miau. Aku bisa sembunyiin tisu gulungnya di bawah ranjang tidur. Miau. Miau. Kalau aku akan tutupin lubangnya itu di sofa dengan bantal. Jadi pasti nggak ketahuan. Aduh, gimana deh? Daripada kalian berantakin aja, gimana kalau kita main game nih? Miau. Main apa itu? Gimana kalau kita main tongue twister? Jadi gamenya gampang banget kok. Jadi nanti akan ada satu kalimat dan kita harus ngatainnya cepet-cepet. Cepet, lancar, dan juga jelas. Kalau benar nanti bisa dapat 1 poin. Gimana? Teman-teman mau coba? Boleh. Asik banget tuh. Oke, teman-teman jangan lupa ikut ya. Oke, coba nih. Yang pertama. Wah, coba nih kamu dulu Catherine. Oke, aku dulu ya. Wah, ini gampang banget. Kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk. Yeay, keren. Hebat banget, Catherine. Iya Oke. dong. Oke, gimana karena aku yang menang, aku yang mulai duluan ya untuk Oke, soal oke. keduanya. Kedua. Oke, ini juga gampang. Teman-teman Iya. di rumah boleh juga coba ya. Miau. Satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu nasi 7 tusuk. Miau, miau. Wah, keren Catherine. Hebat banget. Oke. Karena kamu menang, coba nih yang ketiga. Yang ketiga. Atau aku dulu. Boleh kamu dulu deh. Kita Oke, gantian aku dulu ya. Coba nih. Wah, agak susah nih kayaknya. 1, 2, 3. Engkau ulung guling ulang ulas wuling. Yeay, wah hampir Hebat. salah. Kalian hebat-hebat semuanya ya. Oke, coba nih aku mau nyoba Coba sekali yang lagi. keempat. Oke, wah agak selesai nih. 1, 2, 3. Dudung ambilkan dandang di dinding dong dong. Yeay, bisa. Oke, Keren. sekarang gantian kamu. Dona. Ngomong-ngomong, teman-teman pada bisa nggak ya? Oh iya, teman-teman gimana? Bisa nggak? Wah, hebat. Semuanya hebat semuanya. Kalian hebat-hebat. Sekarang aku yang coba ya. Oke. Aku juga mau kalah sama kalian. Wuf, wuf. Oke, ini yang tadi ya. Oh iya. Aku pasti bisa. Engkau ulung guling ulang ulas suling. Wah, keren. Oke, berarti satu lagi kamu. Satu lagi ya, aku harus bisa supaya aku bisa kalahin kalian semua. Wah, Panjang sekali yang ini ya teman-teman. Pasti kamu bisa. Ayo dong coba coba. teman-teman juga coba Oke, ya. semangat ya teman-teman, kita pasti bisa. Kita coba ya. Kuku kaki kakakku kayak kuku kaki kakekku. Wah, keren. Berhasil. Kalian juga pasti berhasil kan? Keren. Coba nih kamu coba satu lagi. Hati-hati, Boleh. takutnya Oke, salah. yang terakhir ya, kan sama-sama 2 poin nih. Jadi kalau ini aku bisa, Aku juga aku menang 2 ya? poin. Iya. Oke, aku harus menang. Oke, Aku kita harus coba. menang. Aku coba yang terakhir. Wuf, wuf. Kutuku butuh kutuk. Aduh, ya Eman. susah. Gimana kalau sekarang Tirsa yang coba? Yuk. Tirsa, oke. Coba nih. Kutuku butuh tubuhku tapi itu tuh. Aduh. Terlalu susah ya. susah ini. Dona nggak bisa, Tirsa juga nggak bisa. Gimana kalau kita dengerin teman-teman kita dulu nih? Oke. Boleh. Coba nih teman-teman Coba, coba. Bisa nggak? Oh, ada yang bisa. Ada yang bisa, tapi juga sedikit banyak tuh, nggak tapi nggak bisa. apa-apa kok. Oke. Coba kamu Karena kalian Catherine. semua nggak bisa, pasti aku bisa. Kutuku butuh tubuhku tidak butuh kutumu. Wah, keren Aku kamu menang. Catherine. Miau, miau. Ya,
benci Catherine, pasti dia curang. Ah, apaan sih? Kamu lo juga gitu. Aku yang menang, kamu yang gak mau selalu kalah. Aku gak mau temenan sama kamu. Teman-teman jangan, kan kita kan sahabatan. Seharusnya kita saling memaafkan, bukan bertengkaran. Ayo maafin dong. Aku gak mau, aku marah sama Tona. Siapa juga yang memaafin kamu? Ih, aku yang gak mau. Selalu aja Catherine tuh kalah. Yang suka menang sendiri. Suara, aduh tuan rumah kita datang. Tidak, gimana Ya ini? ampun, ya ampun. Aduh, tisunya belum aku bersihin juga. Aduh, Aku harus pakai tisunya. Gimana? Aduh, Gimana? gawat. Ayo kita kabur. Jangan sembunyi, jangan kabur. Seharusnya kita minta maaf atas kesalahan kita. Atau kita mengaku terhadap kesalahan kita. Jangan tambah sembunyi. Tunggu. Adik-adik, Tuhan Yesus, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Oleh karena itu, kita harus lebih lagi mencintai Tuhan. Sekarang sebelum firman Tuhan disampaikan, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau ungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Let's sing this song. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me.
sama-sama yuk. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita siapkan hati. Kita benar-benar bukan karena hafal lagu ini. Bukan karena sudah bisa di sekolah. Atau sudah sering dengar lagu ini. Tapi ayo kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita ngaku dulu. Kalau kita ini sayang sama Tuhan Yesus. Ya, ayo kita mau sama-sama. Kita siapkan hati. Tutup mata kalian. Kita mau nyanyikan sama-sama ya. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is. Sekali lagi katakan, Jesus loves me, yes I know. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Tidak ada di dunia ini yang kasihnya lebih besar daripada kasih-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau selalu ada buat setiap kami. Di saat kami sedih, saat kami susah, saat kami happy. Bahkan ketika kami sakit, Engkau ada Tuhan. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami percaya saat ini kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau duduk dengan tenang saat ini, menyiapkan hati kami, membuka hati kami untuk Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan. Pakai kami mau duduk dengan tenang, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang excited dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Wow, praise the Lord. Senang sekali Kak Monik bisa ketemu dengan adik-adik semuanya dimanapun sekarang adik-adik berada. Dan hari ini gitu ya, kita mau sama-sama belajar sesuatu yang sudah sering banget. Bahkan lagunya pun itu kita sudah hafal. Kita sering nih nyanyi lagu ini. I got love. I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. Benar? Semuanya bisa lagu itu? Iya, tapi yang jadi pertanyaan, apa sih love itu? Kasih? Iya benar, love itu sama dengan kasih ya. Ini nih, kenapa sih kita sering ngomong tentang yang namanya kasih? Sering ngomong sarange, kalau foto sarange, kasih love. Karena setiap orang itu memerlukan yang namanya kasih. Semua orang itu butuh yang namanya kasih. Selama ini kita merasa kita dapat kasih dari siapa? Coba, siapa yang mengasihi kita? Itu Kak, Papa dan Mama Kak mengasihi aku. Iya benar, siapa lagi?
Koko CCK mengasihi aku. Kakak-kakak CGL Kak mengasihi aku. Kakak-kakak di Eagle Kids Kak mengasihi aku. Iya benar, kita tahu kalau mereka mengasihi kita karena apa? Ya karena misalkan nih kalau di rumah minta tolong, "Ma, tolong aku hari ini pengen makan telur." Mama masain tuh telurnya. Lalu misalkan Dedi di rumah, kalian lagi buka minuman, botol minuman, gak bisa. Minta tolong Dedi, "Dedi help me please." Ya kita merasa dikasihi karena mereka menolong kita. Atau misalkan papa mama kita sering meluk kita. Kasih "we love you, I love you" gitu ya. Kita merasa dikasih, tapi ada satu pribadi yang kasihnya itu lebih besar daripada orang-orang yang ada di dunia ini. Lebih dari papa mama kita, lebih dari miss atau mister di sekolah, lebih dari bahkan your best friend. Atau mungkin siapapun orang yang terdekat dengan kalian. Tapi ada satu pribadi yang kasihnya begitu besar. Yaitu namanya siapa? Yaitu Yesus. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, yes. Yesus kasihnya luar biasa, lebih dari papa mama kita. Kita mau dengerin ya kisah bagaimana Yesus itu sangat mengasihi kita. Meskipun kita juga masih kecil, masih anak-anak. Tuhan itu begitu sayang sama kita. Kita mau dengerin yang satu ini ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memeluk dan memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Hei, Tuhan Yesus ada di sana. Ayo kita bawa anak-anak kita kepadanya. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Sana. Jangan bawa anak-anak itu ke sini. Di sini terlalu ramai. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada murid-muridnya, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya, tadi kalian sudah mendengarkan cerita bagaimana Yesus memberkati anak-anak. How precious we are. Betapa bagaimana Tuhan itu menganggap kita so precious, begitu berharga. Sampai orang-orang yang menghalang-halangi anak kecil datang kepada Tuhan. Sampai Tuhan Yesus tegur, biarlah mereka datang kepadaku. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Kita mau lihat ya sama-sama di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayo yang ada Bible-nya, disiapin Bible-nya, dibuka Bible-nya. Kita mau buka sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Oke, ayat ini sudah sering banget kita dengerin juga. Yuk kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus dikatakan di sini tadi dalam Yohanes 3 ayat 16, dia rela meninggalkan surga yang nyaman untuk turun ke dunia menjadi sama seperti kita. Karena apa? Karena dia begitu sayang dengan kita. Bahkan dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dia naik ke surga juga untuk kita. Begitu sayangnya Tuhan Yesus sama Tuhan itu kepada kita. Gak cuma kalian, kita semua. Tuhan Yesus sayang
kepada kita semua. Kasih Tuhan itu gak ada syaratnya. Kasih Tuhan itu full, 100. Kalau nilai di sekolah itu no fail, perfect, 100 ya. Kalau manusia mungkin kalian ngomong sama papa mama gitu ya. Pa, ma, aku kepingin ini, aku kepingin ma mainan itu. Ya, gak apa-apa. Tapi tunggu ya, kamu kalau nilainya bagus baru papa beliin. Itu ya namanya, bukan karena mereka gak sayang ya. Tapi memang karena manusia itu kasihnya gak sama seperti Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi tanpa syarat, gak ada kata tapi. Gak ada kalau ya sudah nanti aja kalau gitu ya, kalau kamu. Enggak, Tuhan itu benar-benar kasihnya itu murni. Kasihnya itu 100% ya. Dan kita dari kecil sebelum kita dilahirkan, Tuhan itu sudah sayang sama kita. Ya, kalau kalian itu dengar ada ayat di Mazmur itu ya, sejak dari kandungan ibu kita ini sudah disayang, Tuhan sudah tahu begitu berharganya kita. Ya, yuk kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama kita, katakan sama orang di sebelahmu, entah itu siapapun, orang-orang teman-teman atau siapa yang ada di dekat kalian, katakan gini ya. Jesus loves you, gitu ya. Sama-sama katakan, ayo coba lihat kanannya. 1, 2, 3. Jesus loves you. Lihat sebelah sana. Jesus loves you. Ya, Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Ya, tanpa syarat. Dan kalau kita mengasihi orang kayak tadi, orang bisa kasih bantuan. Itu menunjukkan kalau kita itu mengasihi mereka. Ya, minta tolong. Kak Monik, tolong dong beliin roti, aku lapar. Kak Monik beliin. Kita menunjukkan kasih lewat apa? Lewat perbuatan, lewat apa yang kita lakukan. Kak Monik, tolong aku dong. Aku gak bisa ini, gak bisa jawab ini pertanyaannya. Kamu bisa bantu gak? Karena kita sayang, kita bantu teman kita kerjain tugas. Ya, tapi kita bisa melakukan perbuatan ya, lewat bantuan, pertolongan, atau gift, atau kasih sesuatu, hadiah, untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Tapi bagaimana ya kalau Tuhan? Bagaimana Tuhan itu menunjukkan kasihnya kepada kita? Banyak Kak. Ya memang banyak sekali, tapi minggu ini, hari ini kita mau belajar 2 hal. Apa sih yang bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya kepada manusia? Ya, yang pertama yaitu Tuhan itu menyelamatkan kita. Yesus itu menyelamatkan kita. Ini gak bisa didapatkan dari siapapun, dari manapun. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, Dia menunjukkan kasihnya lewat apa? Keselamatan. Sama-sama katakan keselamatan. Keselamatan. Ya, nih Kak Monik punya cerita. Ya, di sini kalian bisa melihat ini ada api di sini ya, dan Kak Monik ada cerita nih ya, ilustrasi. Contoh, nah ya, ini ada seorang anak kecil, ada seorang anak yang sedang melihat semut, ya. Semut ini beberapa semut berjalan dengan santainya menuju apa? Maut, menuju bahaya, menuju api. Lalu si anak kecil ini bilang, hei semut, hati-hati, itu itu bahaya, di sana ada lubang, nanti kamu mati. Tapi dengan santainya si semut sambil senyum-senyum jalan mendekati maut. Lalu si anak ini mulai panik dengan cari,
Dedi. Semut itu loh. Tadi aku sudah bilang sama semut-semut itu untuk gak mendekati maut, untuk gak mendekati api. Kan nanti kalau kena api dia mati. Tapi mereka semua gak ngelakuin apa yang aku bicarakan. Mereka gak dengar apa yang aku sampein. Lalu papanya bilang sama si anak ini, "Hey boy, si semut itu gak akan ngerti apa yang kamu ngomongin. Gak akan tahu apa yang kamu bicarakan. Dia gak paham dengan bahasamu. Dia gak akan tahu apa yang sedang kamu omongkan. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu boy, jadilah si semut. Kamu jadi si semut. Nanti kamu baru bisa ngomong tuh sama mereka-mereka, si semut yang lain." Lalu papanya mulai bilang, "Itu loh sama. Si semut itu sama seperti kita manusia. Kita manusia ini juga. Kita sering banget mau masuk ke dalam maut. Sering banget mau melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan yang membahayakan seperti si semut tadi. Tapi apa? Tuhan Yesus itu rela menjadi manusia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari maut. Wow, begitu luar biasa ya. Karena kasih Tuhan itu sampai dia rela menjadi manusia sama seperti kita. Supaya kita ini loh gak sampai jatuh ke dalam api. Ya, wow, luar biasa kasih Tuhan. Dan sebetulnya sejak dari Adam dan Hawa, Tuhan itu Allah ya pada saat itu ya. Allah itu mau menyelamatkan setiap manusia. Allah itu mau berbicara kepada manusia. Banyak yang Allah lakukan pada saat itu. Mengirim nabi-nabi, bahkan lewat sign dengan bencana alam dan sebagainya. Tapi sayangnya apa? Manusia nggak ngerti. Manusia tetap aja nggak tahu. Dan akhirnya satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan manusia yaitu siapa? Yaitu Tuhan itu sendiri. Akhirnya apa? Tuhan rela turun ke dunia, lahir ke dunia, bahkan dia mati untuk kita dan bangkit untuk kita. Ya, begitu luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Loh Kak, tapi kan aku bisa Kak, kalau aku berbuat baik, kalau aku sering datang ke gereja, kalau aku rajin ikut Eagle Kids, pasti kok aku selamat, aku bisa masuk ke surga Kak. Kalau aku sering berbuat baik, kalau aku suka tolong temanku. Hei, kita mau lihat sama-sama ya kebenarannya di firman Tuhan. Ternyata siapa sih? Dengan apa sih kita ini bisa selamat? Kita mau lihat sama-sama ya. Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ayo kita buka sama-sama ya. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10. Yang sudah dapat katakan yes. Yes ya. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Yuk kita mau baca sama-sama ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ternyata dengan ayat ini tadi ya, kalau nanti kalian baca lagi, yang sudah gede-gede bisa baca lagi. Hanya dengan percaya dan mengaku
bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita ini selamat. Kita menerima keselamatan. Loh Kak, kok semudah itu Kak? Hanya mengaku dan menerima. Ya, hanya percaya aja. Firman Tuhan katakan hanya percaya aja. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Cuman butuh percaya. Ya, dan gak cuman menyelamatkan. Tuhan Yesus gak cuman menyelamatkan kita. Tapi Tuhan Yesus itu juga mengampuni kita. He forgives our sins. Dia mengampuni segala kesalahan kita. Yuk kita mau sama-sama buka ya. Sekali lagi, buka Alkitabnya lagi. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 10. Oke, kita mau baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, Kak Monik mau tanya nih. Siapa di sini yang pernah berbuat dosa? Ya, Kak Monik pun juga. Kak Monik juga sering banget berbuat dosa. Karena apa? Secara human nature, secara natural kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Ya, tapi ada kabar baiknya, ada good newsnya. Tuhan Yesus itu bukan hanya menyelamatkan kita dari maut, tapi Dia juga mengampuni kita. He forgives our sins. Ya, kita ini sama seperti ini loh. Dulu waktu manusia belum jatuh dalam dosa, itu sama seperti ini. Air, bisa lihat ya, airnya apa? Warnanya jernih. Manusia pada saat belum jatuh di dalam dosa, jernih. Gak ada kotoran-kotorannya, benar-benar clear. Tapi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia mulai berbuat hal-hal yang membuat, sebentar ya Kak Monik letakkan dulu. Membuat hati Tuhan sedih, membuat hal-hal yang berdosa yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Misalkan jadi suka marah. Dikit-dikit kalau ini bohong. Lalu pukul-pukul. Lalu mencuri. Lama-kelamaan apa? Manusia yang dulunya bersih, jernih, putih. Jadi apa warnanya? Berubah lama-kelamaan menjadi gelap. Jadi berubah warnanya jadi coklat. Tapi ada satu pribadi yang bisa menghapuskan dosa kita, mengampuni dosa kita. Yaitu siapa? Ntar Kak Monik taruh dulu ya. Yaitu Jesus. Tuhan Yesus itu mampu membersihkan dosa-dosa kita. Bisa mengampuni dosa-dosa kita. Lewat apa? Pengorbanannya di atas kayu salib. Lewat kasihnya, Tuhan Yesus menyatakan kasihnya. Mengampuni dosa setiap kita. Dan akhirnya apa? Manusia yang kotor menjadi bersih lagi. Wow. Loh Kak, kalau gitu karena Yesus itu mengampuni aku, selalu mengampuni aku. Berarti enak dong Kak kalau jadi manusia ya. Kalau gitu aku sering-sering aja Kak bohong. Toh Tuhan kan mengampuni. Toh nanti ketika aku berdoa minta ampun pasti Tuhan ampuni. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah menerima kasih Tuhan, ketika kita sudah menerima kasih Tuhan yang tidak bisa kita dapatkan dari manapun, kita sebagai anak-anaknya
kita nggak mau menyia-nyiakan yang namanya kasih Tuhan. Kita nggak mau menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Kita apa? Kita mau komitmen ketika kita tahu bahwa kita ini nggak main-main. Kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita ini sudah ditebus oleh darah anak domba, yaitu Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Maka selayaknya, seharusnya kita apa? No more sin. Kita tidak lagi berbuat dosa. Nggak lagi sengaja berbuat dosa. Kalau sudah tahu bahwa menyontek itu salah, kalau sudah tahu bahwa bohong itu dosa, bohong itu dosa. So, kita juga nggak lakuin. Justru kebalikannya, kita nggak melakukan dosa, tapi apa? Kita melakukan kebenaran. Kita mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau membuat Tuhan itu senang dengan apa yang kita lakukan. Mulai apa? Banyak ya yang Tuhan senang. Mulai kalian banyak berdoa. Sering-sering kalau misalkan kalian jatuh di dalam dosa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. Kalau tadi Monik marah-marah karena mobilnya diserempet orang. Marah-marah, Tuhan ampuni. Aku mau mengampuni orang yang sudah menyerempet mobilku di dalam nama Tuhan Yesus. Itu loh yang namanya melakukan kebenaran. Ketika kita berbuat dosa, cepat minta ampun. Ya, lalu apa lagi? Banyak-banyak harus apa? Baca firman Tuhan supaya kita tahu mana sih yang Tuhan suka, apa sih yang Tuhan suka, dan apa sih yang Tuhan gak suka. Kita mau baca firman Tuhan. Ya, kita mau menghargai keselamatan yang Tuhan beri. Lewat apa? Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, ayo Kakak Monik rindu setiap kita pasti punya yang namanya kesalahan. Tapi ya ingatlah, hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan itu kasihnya luar biasa. Yesus kasihnya begitu besar kepada kita. Kita mau buka sama-sama sekali lagi ya sebagai ayat utama kita, sebagai big word kita hari ini. Kita mau buka sama-sama di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita mau hafalin. Kalau perlu hafalin nih ayatnya ya. Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita mau buka sama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan oke. Oke. Ya, yuk. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Allah kita itu Allah yang penuh kasih. Allah kita ini Allah yang luar biasa, yang tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Kasihnya itu sempurna di dalam kita. Yuk kita mau sama-sama katakan gini. God is love. Yuk sama-sama ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. God is love. Ya, karena Tuhan itu mengasihi kita. Dan ayo kita mau saat ini menghargai kasih Tuhan. Kita mau menghargai bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita lebih dahulu. Tuhan itu sudah mencintai kita terlebih dahulu. Kak, tapi aku nih Kak ya, tahu sih Kak, kalau aku nih dikasih Tuhan, tapi aku masih sering Kak. Sering banget masih tergoda untuk melakukan bohong. Karena aku takut Kak dimarahi. Karena aku takut Kak dimarahi sama Miss di sekolah. Jadi aku bohong Kak. Ayo hari ini kita mau sama-sama minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan tuh gampang kok. Kita ngomong sama Tuhan. Lewat apa? Kita ngaku. Kita ngaku. Kita tadi ya di Roma dikatakan mengaku dengan mulut dan percaya bahwa apa? Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita. Kalau kita masih
Kak, aku masih sering Kak membuat hati Tuhan itu sedih. Ayo kita mau saat ini ya. It's a good moment for us. Untuk kita berdoa, kita minta ampun sama Tuhan dan percayalah ini yang penting. Gak cuma kita minta ampun, percayalah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ayo kita mau sama-sama saat ini, kita mau nyanyikan lagu ini. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau Tuhan. Karena Tuhan dulu yang sudah menebus dosaku. Dan karena itu aku mau mencintai Engkau. Aku gak mau main-main dengan hidupku. Aku gak mau lagi main-main dengan dosa. Aku kalau tahu bahwa dosa itu salah, hal itu salah, maka aku gak akan melakukannya. Yuk kita mau sama-sama, kita mau nyatakan lewat lagu ini. Kita bilang bahwa kita mencintai Tuhan ya. Katakan sama-sama, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan sama-sama, ku cinta Yesus, cinta Yesus. Aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi ya, kita mau nyanyikan lagu ini sebagai doa kita ya. Kita mau ngakui Tuhan, ku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Haleluya, kami cinta Engkau Tuhan. Adik-adik, kita semua mau meletakkan tangan kita di dada seperti ini. Setiap kita nggak luput dari yang namanya dosa. Setiap kita nggak luput. Kakak di sini pun juga kadang masih sering berbuat dosa. Tapi biarlah firman hari ini mengingatkan kita bahwa firman hari ini terus merimain kita untuk kita percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita itu sangat mengasihi kita. Kasihnya sungguh luar biasa. Dan percayalah ketika kita berdoa, ketika kita minta ampun, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apa? Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Ayo saat ini letakkan tangan kalian di dada seperti ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Dengan pelan, dengan sungguh-sungguh. Ikutin Kak Monik berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas kasih-Mu atas kasih-Mu dalam hidupku. dalam hidupku.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya Engkau mati Engkau mati di atas kayu salib di atas kayu salib untuk menebus untuk menebus dosa-dosaku. dosa-dosaku. Dan aku mengaku Dan aku mengaku bahwa Yesus bahwa Yesus adalah adalah satu-satunya satu-satunya juru selamat juru selamat dalam hidupku. dalam hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah masuklah dalam hatiku. dalam hatiku. Aku percaya Aku percaya di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau hadir Engkau hadir dalam hidupku. dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Percaya ya bahwa setiap kita ada Tuhan di dalam hati kita dan kita nggak mau main-main lagi dengan dosa. God bless you. Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa. Kita mau angkat kedua tangan kita mau nerima berkat Tuhan ya. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Boleh menyertai kalian semuanya mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkau akan terus dibuat naik dan akan pernah turun. Jalanmu akan terus menjadi berkat bagi orang-orang. Orang akan melihat kasih Tuhan ada di dalam hidupmu. Kau dipakai menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi God Stop Agent untuk membangun banyak gereja-gereja, menjadi misionaris, memberitakan banyak kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil-Mu Tuhan di mana-mana. Di dalam nama Yesus terimalah berkat Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you. Ternyata tuan rumah kita baik banget ya. Bahkan rumahnya udah berantakan tapi nggak marah. Bener banget,
Tadi ya, aku sudah takut. Takut aku tuh dipukul, aku takut diusir dari rumah ini. Tapi ternyata enggak, tuan rumah kita memang baik banget. Bahkan ya, tadi tuan rumah kita bawain kita makanan yang kita suka ya. Wah, itu namanya kasih. Tuan rumah kita tuh sangat mengasihi kita loh. Jadi meskipun kita tadi berantakin rumahnya, kita tidak dihukum. Karena dia mengampuni kita. Nah, jadi seharusnya Donna, Catherine, kalian juga harus memaafkan sesama. Ayo, jangan bertengkar lagi ya. Donna, tadi maafin aku ya. Harusnya aku nggak marah sama kamu. Maafin aku ya, aku yang salah karena aku marah. Iya Catherine, aku juga minta maaf ya. Tadi aku sudah nuduh-nuduh kamu bermain curang. Aku suka kok berteman sama kamu. Maafin aku ya. Iya Catherine, ya Donna. Maaf, aku saking excitednya, aku saya panggil nama aku sendiri. Wah, gitu dong, bisa saling memaafkan. Iya, kan tuan rumah kita baik banget. Tapi ada loh satu pribadi lagi yang jauh lebih baik kasihnya. Siapa tuh? Tahu nggak? Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita loh. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia dan untuk menyelamatkan kita. God is love. Ayo teman-teman, kita katain bareng-bareng. God is love. Nah, jadi saat kita melakukan dosa, jangan tambah ditutupin atau kita sembunyiin. Tapi kita bisa mengaku dan meminta pengampunan. Karena Tuhan itu Tuhan yang mengasihi dan mengampuni, seharusnya kita juga mengampuni dan mengasihi kepada sesama manusia. Nah, jadi kayaknya itu aja deh. Tapi rumahnya masih agak kotor nih. Gimana kalau kita rapiin dikit? Ayo, Ayo. Tunggu dulu tapi. Sebelum kita beresin rumahnya, kita pamitan dulu dengan teman-teman. Sampai jumpa di ibadah Inggris minggu depan ya. See you and God bless you.